Siapapun yang keluarkan ide bahwa bukan Yesus yang disalibkan adalah penghinaan terbesar. Kita clear dulu, nggak ada surga versi Kristen. Viral di media sosial, Pendeta Gilbert Lumoindong kembali jadi sorotan bukan karena isi khotbahnya, tapi karena sikapnya di kehidupan nyata. Netizen pun terbelah, ada yang geram, ada yang kecewa. Tapi, apakah ini bentuk kemunafikan atau hanya kesalahpahaman? Mari kita bongkar faktanya. Yesus Tuhan saya, bukan pengecut. Saya bingung masih ada orang-orang Kristen yang gak jelas ketika orang berkata, tahu gak kamu bukan Yesus yang disalibkan. Oh iya, percaya. Ada gerakan di YouTube yang bilang Yesus itu Islam. Disclaimer dulu, saya ngomong begini bukan menjelekkan agama siapapun. Karena katanya Yesus disunat. Yesus disunatnya hari ke-8. Sesuai dengan hukum Yahudi. Karena Yesus sujud, dia Islam. Tidak mungkin Yesus sujud karena dia Yahudi. Itulah cara doa orang Yahudi. Karena dia gak makan babi. Kenapa dia gak makan babi? Karena Imamat pasal 11 berisi hukum Yahudi. Dia tidak makan babi. Karena dia sembahyangnya sujud. Dia sembahyang sujud bukan karena dia Islam. Dia sembahyang sujud karena dia Yahudi. Tapi jangan salah, dia dibaptis. Maaf. Buat yang mendalilkan Yesus itu Islam, haruskah orang-orang Islam dibaptis? Maksud saya disclaimer dulu. Kau mau bicara agamamu silahkan. Buat saya ini udah kebangetan. Betul Kristen diam, tapi nggak usah terlalu dihina begitu. Sekarang lagi ada yang bilang, Yesus wajahnya diserupakan. Ingat Yesus bilang apa sama Petrus? Petrus, sarungkan pedangmu. Kalau aku mau, aku bisa panggil pasukan malaikat di surga untuk membela aku. Siapapun yang keluarkan ide bahwa bukan Yesus yang disalibkan adalah penghinaan terbesar. Karena Yesus saya memang mati, dia curahkan darahnya buat saya. Dia katakan sudah selesai. Dia bayar harganya buat kita. Kita hidup karena anugerah. Kita berjalan kepastian. Kita menerima surga karena kemuliaannya. Di atas mimbar, kata-katanya tegas, penuh api, menggetarkan hati. Tapi di luar mimbar, misalnya nih ada orang pindah agama dari Kristen nih, pindah agama menjadi agama misal mualaf lah ya, menjadi agama Islam. Masih bisa nggak dia masuk surga versi Kristen? Kita clear dulu, nggak ada surga versi Kristen. Ya, itu lu masuk surga yang ada salibnya tuh, itu Kristen tuh. Nah yang ada bulan bintangnya nih khusus Muslim gitu. Nggak, nah semua orang harus. Oke, masih bisa masuk surga nggak? Satu, dalam Kristen itu ada dua. Ada yang bilang, oh Dr. Richard itu murtad. Karena apa? Tinggal Kak. Bahasanya Yudas, bahasanya apa segala macam gitu. Nah, dalam Ibrani pasal 6 tuh ada tuh jelasan murtad. Tapi yang kedua, bisa dibilang anak yang hilang. Anak yang hilang itu lari. Lari aja gitu. Lari. Kenapa dia lari? Bukan karena dia jahat. Mau mencari. Tapi dalam Alkitab dia bilang, Bapa menunggu. Gitu. Nah, kapan waktunya? Ya waktunya apa? Nah menunggunya apa? Harus nunggu Dr. Richard masuk Kristen nggak? Pertanyaan saya gini, semua orang Kristen pasti masuk surga nggak? Simpel aja. Semua orang Kristen masih masuk surga nggak? Belum tentu. Nah udah simpel. sikapnya berubah, mendadak halus, mendadak kompromi, netizen pun bereaksi, ada yang geram, ada yang kecewa, bahkan ada yang menyebut bunglon. Bagaimana bisa satu orang tampil dengan dua wajah yang sangat berbeda? Apakah ini strategi atau topeng yang akhirnya terbuka? Saat kebenaran disampaikan di mimbar, tapi kenyataan tak sejalan. Di mana integritas itu berdiri? Ini bukan sekadar perbedaan gaya bicara. Ini soal kejujuran iman dan publik tak lagi diam. Apakah ini wajah asli Pendeta Gilbert? Di dunia yang menawarkan ribuan jalan keselamatan, hanya ada satu yang benar, bukan agama, bukan moral, tapi pribadi, Yesus Kristus. Menurut teologi Kristen Reform, keselamatan bukan hasil usaha manusia, bukan karena perbuatan baik, tapi murni karena anugerah Tuhan. Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tanpa Dia, manusia tetap dalam murka Allah. Yohanes 3 ayat 16 tegas, barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi ayat 18 memperjelas, barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Ini bukan soal fanatisme. Ini soal kebenaran mutlak. Di hadapan Tuhan, tak ada netral, percaya dan diselamatkan, atau tolak dan binasa. Pilihan itu sekarang dan kekal selamanya.
Terima kasih telah menyaksikan sampai selesai. Sampai jumpa pada video yang akan datang.